teman-teman, selamat datang di AIDS Talks, podcast seriesnya UNAIDS Indonesia. Nah, perkenalkan nama saya Ari Dewianti, campaign konsultan dari UNAIDS Indonesia. Hari ini saya nggak sendirian, saya sudah bersama rekan saya. Saya Ingrid Silalahi, Communications and Demand Creation Consultant dari UNAIDS Indonesia. Nah, mungkin kita harus perkenalkan dulu UNAIDS itu apa bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar. Jadi UNAIDS itu adalah Badan PBB untuk HIV/AIDS yang dibentuk di tahun 1996. Nah, UNAIDS sendiri melakukan advokasi dan juga dukungan bagi mitra nasional dalam kasus kita di Indonesia untuk respons HIV agar bisa mencapai target global yaitu ending AIDS by 2030. Dan juga bukan hanya ending AIDS tapi juga leave no one behind. Kita nggak boleh meninggalkan siapapun dalam respons HIV. Nah, UNAIDS sendiri sebenarnya punya berbagai upaya komunikasi. Kita punya social media, kita akan bekerja dengan media, punya campaign, punya event. Nah, kali ini we have a new product. Kita punya podcast AIDS Talks. Maybe Ari bisa kasih sedikit informasi tentang AIDS Talk itu sendiri. Ya, benar banget nih yang dibilang sama Ingrid. Jadi salah satu podcast perdana kita gitu ya, salah satu produknya kita adalah AIDS Talks ini sendiri. Nah, AIDS Talks ini sendiri bertujuan untuk bisa lebih banyak menjangkau masyarakat ya terkait dengan isu-isu HIV. Jadi harapannya sih podcast ini bisa menjadi ruang edukasi buat teman-teman. Kalau misalnya mau cari informasi atau update situasi tentang HIV dan AIDS, lalu juga tentang sexual reproductive health and rights, terus juga tentang gender ataupun juga tentang diskriminasi kayak gitu. Jadi harapannya sih AIDS Talk ini bisa jadi media teman-teman, media pembelajaran teman-teman juga kayak gitu. Nah, yang menariknya lagi nih Ingrid, jadi AIDS Talk ini juga kita launching bertepatan nanti di tanggal 1 Maret itu adalah hari Zero Discrimination. Nah, ini mungkin Ingrid nih yang bisa lebih banyak cerita tentang Zero Discrimination Day itu sendiri. Ya, jadi kita launchingnya 1 Maret, ya. 1 Maret itu Zero Discrimination Day. Zero Discrimination Day adalah hari yang penting banget untuk UNAIDS karena sebenarnya orang dengan HIV dan juga populasi kunci yang paling rentan terhadap HIV itu sering banget mendapatkan diskriminasi. Diskriminasi itu menjadi penghalang dan hambatan yang besar untuk mereka bisa basically live their life, but also untuk mereka bisa mengakses layanan kesehatan, layanan HIV yang mereka butuhkan. Jadi hari Zero Discrimination Day ini dibuat untuk sebagai upaya meningkatkan awareness dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk mengakhiri diskriminasi itu sendiri. Tapi bukan hanya diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV ataupun populasi kunci, tapi juga diskriminasi yang berbasis apapun, berbasis gender, status HIV, seksualitas, usia, dan lain-lain. Jadi memang kayaknya pas banget kita launching podcastnya dengan tema ini. Tapi juga kita punya tamu yang keren. Coba Ari bisa jelasin sedikit. Iya, benar banget. Jadi hari ini kita udah kedatangan 2 tamu spesial yang pas banget nih buat ngomongin tentang diskriminasi gitu kan. Jadi salah satunya ada Mbak Yasmin Purba. Mbak Yasmin Purba adalah Human Rights and Gender Advisor dari UNAIDS Indonesia. Mbak Yasmin ini sendiri sudah berkecimpung di bidang hak asasi manusia itu sudah lebih dari 15 tahun ya Grit. Jadi gak usah ditanyain lah tentang seberapa expertnya Mbak Yasmin ini gitu. Nah terakhir beliau sudah menyelesaikan master degree-nya, Master of Law-nya itu di Universitas Notre Dame di Amerika Serikat di tahun 2007. Nah selain Mbak Yasmin kita juga punya satu lagi nih Grit. Kira-kira siapa Grit? Mungkin Ingrid nih yang bisa ngasih tahu. Ya, kita punya orang yang juga nggak kalah expertnya mungkin ya dengan Mbak Yasmin, yaitu Pak BK Ulung Hapsara. Pak BK adalah Komisioner Komnas HAM yang khususnya di bagian subkomisi pemajuan hak asasi manusia. UNAIDS dan Komnas HAM berkali-kali udah bekerja sama dan ini seringkali karena bersama Pak BK karena dia udah menjadi Komisioner Komnas HAM sejak November 2017.
Sebelum jadi komisioner, Pak BK adalah Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID. Dan dia juga seringkali menjadi resource person di membicarakan hak asasi manusia di berbagai forum, termasuk forum internasional. Misalnya di tahun 2019 dia jadi resource person untuk meeting stakeholder dialogue on local government and human rights yang dilakukan oleh OHCHR di Geneva, dan juga dia pernah menjadi resource person membicarakan human rights cities, SDGs and its unique priorities. Itu acaranya di South Korea. Jadi Pak BK memang udah expert dan capable banget untuk membicarakan isu human rights, dan we are very excited to hear from them. So what do you think, Ri? Yes, benar banget. Karena kita udah dengerin tadi gimana kerennya biografi dari masing-masing narasumber. Jadi kayak kita nggak perlu lama-lama lagi sih, Ingrid. Kita langsung aja kasih mic ini ke Mbak Yasmin. Gimana? Let's do it. Selamat pagi Mas BK. Pagi Yasmin. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di tayangan perdana podcast UNAIDS yang kita namakan dengan AIDS Talks ini. Oke, kehormatan buat Komnas. Kita dari juga tayangan perdana ini. Kita merasa terhormat sekali Mas BK. Untuk sedikit aja ya, tadi kita memang sudah diperkenalkan oleh rekan kami sebelumnya kan. Saya ingin sedikit memberikan gambaran, tapi Mas BK pasti udah paham, tapi ini untuk lebih ke para pendengar kita yang sedang bersantai di rumah, macet-macetan di jalan gitu kan, bahwa podcast hari ini memang kami dedikasikan untuk memperingati Hari Zero Discrimination Day, Hari Zero Discrimination, yang memang adalah salah satu hari yang ditetapkan untuk mengingatkan lagi kepada semua, khususnya kewajiban negara tentunya, untuk menghapuskan segala bentuk-bentuk diskriminasi. Nah, Zero Discrimination Day ini biasanya dimanfaatkan oleh UNAIDS sebagai namanya program PBB yang memiliki mandat terkait dengan penanggulangan HIV di global. Kita selalu memanfaatkan momentum Zero Discrimination Day ini untuk mengingatkan lagi kepada seluruh masyarakat global, di Indonesia juga, kepada negara untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan populasi kunci. Nah, tema tahun ini, kebetulan sekali tema tahun ini adalah, tema globalnya adalah remove laws that harm dan create laws that empower. Jadi intinya meminta dunia lah dan negara-negara untuk menghapuskan segala bentuk hukum-hukum yang diskriminatif, legislasi yang diskriminatif, kebijakan yang diskriminatif, dan juga lebih dari itu juga untuk mendorong negara-negara untuk menciptakan hukum-hukum yang melindungi orang dengan HIV dan populasi kunci. Nah, ini memang relevan sekali. Tema ini sangat relevan dengan strategi global kita memang, Mas BK. Dan juga dengan political declaration, UN political declaration tentang AIDS. Karena untuk pertama kali kayaknya dalam sejarah penanggulangan HIV, kita memiliki target global kayak SDGs ini tapi kita punya target global yang salah satunya adalah 10%, less than 10% atau kurang dari 10% negara yang masih memiliki kebijakan atau hukum yang diskriminatif dan punitif terhadap orang dengan HIV dan populasi kunci gitu kan. Kenapa ini menjadi kayak target global? Karena kita merasa banyak sekali praktek-praktek yang tidak kondusif ya buat buat HIV itu sendiri. Kalau kita lihat di seluruh dunia itu memang praktek-praktek diskriminatif itu sangat meluas ya sebenarnya Mas BK ya. Kalau kita lihat, saya ada catatannya nih Mas BK ya. Masih ada 69 negara yang mengkriminalisasi kelompok keragaman seksual dan identitas gender. Terus kemudian ada 92 negara setidak-tidaknya bahkan mengkriminalkan transmisi HIV. Jadi kalau orang menularkan HIV ke orang lain, dia dihukum, bisa dipidana. Itu salah satu contoh-contohnya gitu kan. Nah,
Kalau kita kembali lagi ke target ya Mas Beka ya, 10% dari negara eh, di tahun 2026 diharapkan hanya less than 10% Ya. negara yang memiliki hukum yang diskriminatif itu atau yang punitif. Nah, kalau menurut Mas Beka dalam konteks Indonesia, nah target itu kan juga Indonesia merupakan pihak dalam political declaration. Artinya target itu juga menjadi targetnya Indonesia kan. Nah, aku mau tanya ke Mas Beka nih ya, dalam konteks Indonesia, kalau kita bicara tentang hukum yang diskriminatif, perda yang diskriminatif atau legislasi yang diskriminatif, kebijakan yang diskriminatif itu, apakah menurut Mas Beka bagaimana, apakah 5 tahun ke depan bagaimana kesiapan kita menghadapi pencapaian target tersebut misalnya? Kita siap nggak sih? Apakah kita akan menjadi contoh baik atau kita akan menjadi bagian dari 10% yang masih itu? Saya mungkin perspektif Mas Beka di sini akan memberikan pencerahan pada kita. Ya, terima kasih Yasmin dan teman-teman UNH. Saya kira begini, ketika bicara konteks penghapusan kebijakan yang diskriminatif dan praktek-prakteknya, saya kira Indonesia ini ada dua sisi mata uang yang berlawanan. Dalam pengertian berlawanan itu begini. Yang pertama, kalau kita bicara soal komitmen hak asasi manusia, gitu. Artinya ketika kita bicara soal diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS dan populasi kunci, ini kan bicara juga soal hak asasi manusia. Betul. Nah, komitmen pemerintah Indonesia terhadap hak asasi manusia termasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya komitmen internasional, Indonesia banyak sekali meratifikasi instrumen hak asasi manusia PBB. Gitu. Belum lagi kita bicara soal konstitusi, gitu ya. Konstitusi kita itu menurut saya sangat setara dan non diskriminatif. Plus juga tadi misalnya instrumen-instrumen HAM PBB yang sudah diratifikasi dibandingkan negara lain jauh lah gitu. Misalnya ada konvensi penghapusan diskriminasi, terus penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, rasial dan segala macam, kita disabilitas ikut, terus ICCPR ikut, anti penyiksaan juga ikut. Itu kan prakteknya seperti itu, komitmennya gitu. Tetapi kalau kita turunkan komitmen itu kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan either oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sepertinya agak jauh panggang dari api. Iya, artinya ada kecenderungan begitu, ada kecenderungan pemerintah daerah semakin banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mungkin mereka bilang tidak diskriminatif tapi sebenarnya diskriminatif gitu ya. Sementara pemerintah pusat juga seperti tidak berdaya menghadapi fenomena gelombang semakin banyaknya kebijakan-kebijakan yang diskriminatif itu, karena ini kan kalau di daerah lewat perda, lewat surat edaran bupati, keputusan wali kota dan yang lain sebagainya, itu semakin banyak. Itu yang kemudian ada dua sisi mata uang yang berlawanan itu di situ. Jadi komitmen tinggi tapi praktek-praktek kebijakan yang diskriminatif itu semakin banyak. Ini kan ada juga keterputusan ya antara komitmen pemerintah pusat dengan praktek di daerah nasionalnya juga ya. Kalau dari sisi nasionalnya Mas Beka ya, dari sisi legislasi nasional gitu kan, karena kita kalau UNH sendiri memandang bahwa bukan sekedar menghapuskan yang diskriminatif tapi juga memprotek dong yang mereka yang rentan, khususnya dalam konteks ini orang dengan HIV dan populasi kunci gitu kan. Nah, kalau dari sisi perlindungan tadi Mas Beka udah menyebut konstitusi kan, kita juga punya undang-undang HAM tentunya yang menyebut diskriminasi. Nah, dalam konteks HIV dan populasi kunci sebenarnya Mas Beka, kalau kita ngomong masih dari kerangka karena legal framework lah ya, legal framework belum diimplementasinya ya. Menurut Mas Beka, kalau legal framework kerangka hukum nasional kita ini sebenarnya bolongnya di mana sih Mas Beka sehingga memungkinkan peraturan-peraturan seperti ini
bertebaran gitu kan. Kita kalau nggak salah ada 441 Betul. yang terhadap perempuan ya. Ya. Kalau arus pelangi kalau nggak salah 45 aturan yang mentargetkan kelompok keragaman seksual dan identitas gender gitu kan. Memang ada upaya, kan harusnya kan ideal kan harmonisasi peraturan gitu. Nah, tapi memang apakah dari kerangka hukum nasionalnya itu sendiri masih ada gap, Mas Beka, yang memungkinkan hal-hal seperti itu? Sebenarnya gini, kalau gap sebenarnya tidak terlalu lah ya, gitu ya, tidak terlalu. Kami tidak melihat ada sekali landasan hukum yang kemudian jadi legitimasi untuk bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif. Itu di situ. Tapi kemudian gapnya justru ketika kita agak gagap melihat fenomena sosial politik lokal. Karena itu yang seringkali dijadikan dasar, dijadikan landasan bagi pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif. Sementara jangkauan legal frameworknya kan terbatas, tidak sampai ke sana. Itu yang aku lihat pertama. Yang kedua begini juga, mungkin hampir setiap hari, karena di Indonesia ada sekitar 540 kabupaten kota gitu ya, perda-perda itu kan ribuan. Bisa jadi diproduksi ratusan lah ya, ratusan. Sementara reviewing atas perda-perda yang mungkin dianggap diskriminatif juga terbatas waktunya. Kalau tidak salah cuma 30 hari gitu. 30 hari bagi pemerintah pusat untuk mereview apakah kebijakan tersebut pertama bertentangan dengan peraturan di atasnya, kemudian diskriminasi atau tidak dan segala macam. Nah itu gapnya saya kira ada di sana. Tapi saya sepakat tadi yang Yasmin sampaikan, misalnya begini, ketika bicara soal diskriminasi itu atau soal perlindungan hak asasi manusia itu kan tidak hanya soal ketika ada yang sakit terus kemudian dirawat sampai sembuh gitu. Tapi bagaimana kemudian supporting system terhadap si sakit itu bukan hanya sekedar di rumah sakit, tapi ada di masyarakat, ada di pemerintah daerah, negara dan yang lain sebagainya. Itu yang juga penting untuk ditumbuhkan itu ke sana gitu sebenarnya. Iya. Nah, terkait dengan upaya pencegahan misalnya sebelum atau kayak pencegahan terhadap peraturan yang diskriminatif atau bagaimana suka mendorong kultur penghormatan terhadap hak asasi manusia, toleransi gitu kan. Saya kalau sepemahaman kami juga bekerja dengan beberapa kelompok masyarakat sipil ya Mas Beka, dan sekarang tuh ada beberapa kelompok masyarakat sipil yang lagi mendorong sebuah legislasi anti diskriminasi yang komprehensif, yang lebih, karena kita memang punya kita punya meratifikasi CEDAW, terus kemudian disabilitas, terus penghapusan diskriminasi terhadap berbasiskan ras dan etnis. Nah, tapi memang kan agak parsial ya. Kalau kita lihat juga Undang-Undang HAM kan memang yang secara eksplisit disebut itu kan memang nggak jauh beda sih sama di ICCPR atau di mana. Ras, gender dan lain-lain, sehingga ada banyak pengalaman ketika ada upaya kriminalisasi terhadap kelompok tertentu itu, atau perdebatan misalnya dulu di MK dulu ya waktu mencoba perluasan makna zina gitu kan ya, itu karena definisi yang agak terbatas ya soal dasar apa aja sih yang tidak boleh didiskriminasi itu ya, sehingga itu kan banyak sekali perdebatan ahli jadinya, karena nggak ada satupun berdasarkan undang-undang ini misalnya kelompok LGBT atau kelompok pekerja seks atau kelompok apa gitu ya, atau populasi kunci orang dengan HIV gitu misalnya, itu nggak boleh didiskriminasi. Jadinya lebih ke opini perang pakar lah ya untuk meyakinkan hakim. Nah teman-teman ini kelompok-kelompok masyarakat sipil ini merasa kayaknya butuh deh dasar hukum yang lebih jelas lagi, yang lebih komprehensif, legislasi yang lebih komprehensif untuk nantinya bisa memastikan bahwa
bolong-bolong ini yang memang tidak didefinisikan secara eksplisit ini menjadi lebih eksplisit. Tapi juga bukan hanya itu, tapi juga legislasi yang juga bisa mengadres, mungkin Mas Beka lebih paham soal ini ya, terkait akuntabilitas. Terus kalau udah didiskriminasi, dilaporin kadang-kadang kan nggak ada kabar lagi ya Mas Beka. Nah itu soal bagaimana pemulihan korban yang kayak gitu-gitu. Itu mau didorong sama teman-teman karena melihat ada gap di dalam kerangka hukum nasional. Menurut Mas Beka sendiri, apakah model hukum yang mungkin bisa memprotek ini ya, definisi memprotek, law that protect ini punya kans nggak sih kalau kita ngomong advokasinya, punya kans untuk didukung nggak sih Mas Beka? Saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman ya. Begini, problem utamanya kita itu sudah banyak sekali sebenarnya instrumen PBB yang kalau kita bicara soal hak asasi manusia itu bisa dijadikan dasar pemikiran plus juga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Gitu. Problemnya kan kemudian seringkali instrumen tersebut ditinggalkan. Gitu. Padahal itu sudah diratifikasi di undang-undang, lewat undang-undang, artinya kan sudah menjadi bagian resmi dari sistem hukum di Indonesia. Gitu. Tapi ke perjalanan ke sini gitu semakin ditinggalkan. Misalnya contoh ICCPR lah ya, Covenant Internasional Hak Sipil Politik. Itu kan sudah jelas juga mengatur sebenarnya mana batas privat, mana batas publik. Betul. Mana yang bisa diintervensi oleh negara, mana yang tidak. Gitu. Nah, itu kan kemudian sudah jelas. Sayangnya kemudian itu tidak dijadikan landasan berpikir. Sehingga misalnya kemarin sempat ada perdebatan juga mengenai RUU ketahanan keluarga. Negara kan bisa, masa sih kemudian negara bisa sampai ke kamar tidur pasutri siapapun lah ya begitu. Itu kan jelas kalau kita ngelihat dari hak sipil politik jelas itu bertentangan dengan prinsip itu. Itu yang pertama. Yang kedua begini, sama juga misalnya kita sudah ratifikasi juga konvensi internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi ya itu sudah juga nggak ada sih Mas Beka. Cuman etnis perempuan sama paling disabilitas yang spesifik ya kelompoknya. Misalnya seperti itu ya. Nah itu kan juga bagaimana kemudian instrumen-instrumen tersebut itu bisa dibawa sampai ke bawah gitu. Problemnya ini di bawah menurut saya. Karena di bawah ini yang real berhadapan langsung dengan masyarakat. Orang kan misalnya orang dengan HIV/AIDS gitu. Itu ini kutukan misalnya. Atau kemudian ya ini akibat kenakalan sendiri, gaya hidup dan yang lain sebagainya. Nah, pada titik itu sebenarnya kan butuh yang memang lebih kuat. Yang melindungi. Tetapi kemudian di atas sebenarnya ya udah cukup kuat, tapi di bawah ini yang saya ngelihatnya belum cukup kuat itu di sana. Itu bagi saya fenomena yang harus segera diatasi begitu. Nah, yang lain untuk menggolkan undang-undang yang apalagi komprehensif, apalagi dalam tanda kutip nih, bukan sedang melemahkan kawan-kawan misalnya, berbau hak asasi manusia ini butuh perjuangan yang ekstra keras. Pelajaran dari TPKS. Pelajaran dari ketahanan keluarga, dari RUU KUHP segala macam. Itu butuh effort yang luar biasa kerasnya, butuh kekuatan sosial politik juga yang sangat kuat. Dan itu yang kemudian penting juga dibangun begitu. Kita kalau misalnya bicara ke depan masih agak susah lah ya, konsolidasi kawan-kawan ini kan juga masih terkotak-kotak begitu penyakit. Bahkan ya Komnas sendiri misalnya ya ada kritik otokritik lah ya. Refleksi bagi kita misalnya, kita itu kadang-kadang dijangkiti penyakit menganggap seseorang sebagai musuh padahal itu bisa dijadikan teman. Nah, membangun aliansi, membangun koalisi, kekuatan yang itu penting gitu. Dan itu tidak hanya sekedar ayo ketemu rapat begitu, tapi bangun mimpi bersama
yang itu diwujudkan dalam satu gerak bersama pengorganisasian, dan siapa aja yang bisa dijadikan teman, siapa yang dijadikan aliansi, sindikasi dan lain sebagainya, penting ke sana. Saya kira itu. Itu kayaknya memang dilematik kelompok progresif ya, dimanapun ya, sibuk mengoreksi satu sama lain, lebih sibuk mengoreksi satu sama lain kebanding akhirnya kelompok seberang gitu, kadang-kadang lebih kuat gitu. Kayaknya kita melihat contoh banyak lah ya di global saat ini, bagaimana kelompok progresif makin teralienasi, sibuk sendiri di bubble-nya, dan yang lebih kelompok yang lebih konservatif kali ya dibilangnya itu lebih terorganisir dengan pemikiran yang berbeda. Mereka mengorganisir soal pemikirannya juga diorganisir, terus kemudian kekuatan sosial politiknya juga diorganisir, dan itu saya kira refleksi yang harus terus kita dorong begitu ya, supaya kekuatan kita itu lebih kuat. Gitu. Nah, terkait dengan itu ya Mas Beka ya, mengkonsolidasi kekuatan. Masih dalam kaitannya juga dengan upaya teman-teman untuk mendorong perlindungan yang lebih komprehensif tadi. Di Jogja bulan Desember tahun lalu itu ada dialog nasional Mas Beka, yang diorganize sama CRM waktu itu. Itu dihadiri oleh kalau nggak salah 40 perwakilan dari berbagai kelompok rentan, disabilitas mental, disabilitas fisik dan lain-lain. Terus kemudian kelompok agama minoritas, kelompok ini juga keberagaman seksual dan identitas dan lain-lain. Mereka mengeluarkan sebuah deklarasi, namanya deklarasi kelompok rentan, yang mendorong betul-betul perlindungan yang lebih kuat lagi. Saya rasa ini sebenarnya inisiatif yang menarik ya, karena kadang-kadang semakin lama kan semakin parsial ya, orang bergerak untuk perubahan hukumnya itu benar-benar parsial, disabilitas sendiri aja jalan gitu kan ya. Kita kadang-kadang interseksionalitas itu kurang besar gitu. Tapi menurut Mas Beka ya, kira-kira konsolidasi politik seperti ini ya oleh kelompok masyarakat rentan itu, mungkin sedikit lagi balik ke tadi, apakah punya potensi yang besar apakah konsolidasi seperti ini strategis, Mas? Kalau konsolidasi seperti itu tentu saja strategis. Dalam pengertian begini, kita kan harus memanfaatkan sekecil apapun peluang yang ada di negara ini untuk berubah gitu ya. Nah, saya melihat sebenarnya begini, pemerintahan yang sekarang ini kan juga lebih responsif dalam pengertian tanggap terhadap tuntutan warga. Betul. Apalagi kalau udah Twitter do your magic. Apalagi kalau udah viral begitu ya, terus kemudian tagarnya berbagai macam dan itu akan responsif. Nah, peluang seperti itu kan harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Dengan misalnya dalam kata kita itu merayakan kemenangan-kemenangan kecil itu pasti harus gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa kita punya target kemenangan besar kita gitu. Itu di situ lah. Pada titik itu saya kira konsolidasi teman-teman dari agama lokal, terus kemudian minoritas seksual dan segala macam itu pentingnya di situ gitu. Bahwa bagi mereka ya ini kemenangan. Betul. Bagi kemenangan, tapi jangan lupa bahwa kita punya target soal kemenangan besarnya. Nah, nafasnya harus panjang. Nafasnya harus panjang, ranselnya harus besar begitu, dan akurnya harus lama. Temannya juga harus banyak gitu. Temannya harus banyak gitu. Kita udah banyak pelajaran lah soal itu. Tapi bagi saya kemudian effort seperti itu harus diperbanyak gitu ya. Barangkali di Jogja ini begitu kelompoknya, terus kemudian nanti di kota lain siapa lagi, tapi senafas itu kan tinggal dikonsolidasikan gitu, tinggal terus membesar dan memang jadi kekuatan sosial politik yang diperhitungkan. Politik bukan politik praktis ya, soal milih presiden, milih menteri atau yang lain lah, bupati, tapi sebagai politik kemanusiaan gitu ya, itu menjadi diperhitungkan di sana. Dan saya kira
penyakit kita yang penyakit peradaban paling tua kan diskriminasi gitu. Iya. Kan begitu. Penyakit peradaban ya. Penyakit peradaban yang paling tua itu kan diskriminasi. Iya. Mau karena beda warna, beda agama, orang kan cenderung akan terus kayak semakin ada self defense untuk benar. Untuk apa? Oh ya, kita beda, mencari persamaannya baru mencari persamaannya. Nah, pada titik-titik itu kan juga selalu bersikap negatif terhadap perbedaan negatif itu, dulu. Iya, kita masang dinding setipis apapun lihat orang gitu. Oh, kok pakai jilbab, dulu Pak enggak. Nah, sekarang terus kemudian ini kok warna kulitnya beda. Oh ternyata dia gay, dia lesbian atau yang lain sebagainya. Udah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu seolah-olah bahwa tembok-tembok itu bukannya harus semakin tipis tapi semakin dipertebal gitu dan pada titik-titik itu yang tadi soal kemenangan kecil melihat bahwa ada yang beda harus terus dirangkul segala macam dan untuk jadi kekuatan yang lebih besar menjadi keharusan. Iya. Nah, dalam konteks mencoba menanggulangi penyakit peradaban ini ya Mas Beka ya, diskriminasi. Kita tadi ngomong legal framework ada yang sebenarnya harusnya cukup aja. Sayangnya masih banyak yang memanfaatkan ruang-ruang yang sangat kecil untuk menciptakan produk-produk yang justru intoleran misalnya kayak gitu. Nah, tapi dari sisi penegakannya sendiri ya Mas Beka ya. Kalau dari tadi Mas Beka banyak mengkritik juga soal bagaimana udah ada aturan yang mendukung, melindungi, ya nggak jalan juga gitu. Terus kemudian terdistorsi lagi ketika itu masuk ke daerah-daerah gitu misalnya. Nah, mungkin langsung aja ke Komnas HAM-nya sendiri Mas Beka. Kira-kira melihat situasi seperti ini, bagaimana strategi Komnas HAM dan prioritas Komnas HAM itu sendiri dalam men-tackle diskriminasi ini? Ya, yang pertama begini, ini tidak hanya soal Komnas HAM lah ya, tapi kita kan harus dari hulu sampai hilir nih. Kalau kita bicara soal diskriminasi kan dari hulu sampai hilir. Hulunya ini adalah soal sistem pendidikan. Bagaimana kemudian kita menciptakan satu sistem pendidikan yang kemudian mendorong, mengkampanyekan nilai-nilai kesetaraan, anti diskriminasi, gitu ya. Termasuk juga mengenalkan bahwa dunia ini sudah semakin terbuka nih, gitu, semakin flat begitu. Orang bisa. Wah, nanti tapi bukan berarti dunia itu datar ya? Bukan. World is flat kan ada judul bukunya siapa itu, ekonom itu. Sudah semakin terbuka, begitu. Dan itu yang kemudian saya kira penting untuk dibangun dalam sistem pendidikan kita. Gitu. Anak saya misalnya umur 14 tahun, sekarang udah punya gadget kan. Dia bisa absorb informasi apapun begitu ya. Tapi sistem pendidikan kita itu kemudian belum antisipasi sampai ke sana. Itu yang kemudian ini baru soal mekanisme ya. Belum soal nilai-nilai yang tadi kesetaraan, anti diskriminasi dan yang lain. Itu yang harus dilihat. Nah, Komnas HAM juga ngelihat ke sana. Bagaimana kemudian Indonesia itu sistem pendidikannya semakin ya sederhananya creating human rights friendly education system lah gitu. Sistem pendidikan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Ramah artinya bukan hanya sekedar terbuka tapi nilai-nilainya terinternalisasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua soal penegakan hukum nih. Nah, penegakan hukum kan juga prasyarat utamanya harus edukasi juga. Bagaimana kemudian bahwa penegak hukum itu tidak hanya sekedar ngelihat pasal per pasal saja, sangat positivistik bahwa si A ini mengancam itu harus dikasih pasal ABCD, tapi ngelihat apakah ketika mengancam itu konteksnya sedang pembelaan diri atau tidak, atau sedang didiskriminasi atau tidak. Nah, pada titik itu menentukan apakah pembelaan diri terus kemudian sedang menentang diskriminasi itu menjadi penting. Penegak hukum harus tahu bahwa ini
konteksnya adalah sedang memperjuangkan nilai-nilai anti diskriminasi nih. Iya. Jangan dibubarin nih gitu misalnya. kan. Oke, selain soal kebebasan berpendapat, berekspresi itu iya, tapi ini ada yang lebih dalam lagi nih. Soal anti diskriminasinya yang harus dilihat. Nah, itu yang kalau dalam edukasi soal penegakan hukum. Nah, yang kedua kemudian mencari penyelesaian alternatif gitu ya. Penegakan hukum kan tidak harus selalu pemenjaraan, penghukuman gitu. Tapi ada edukasi juga dan ada restoratif justice atau segala macam ketika ngelihat ada teman-teman yang rentan minoritas sedang dikriminalkan, ya penyelesaiannya tidak hanya sekedar ini penjara nih, kita lama-lama juga penjara kita udah overcrowding begitu, terus kemudian edukasi sistem penegakan hukum sebagai salah satu sarana edukasi juga tidak jalan, itu soal penegakan hukum. Nah, Komnas HAM ya kita pertama tentu saja sesuai dengan mandat dan kewenangan undang-undang begitu, mencoba terus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, memberi saran, terus kampanye publik dan yang lain sebagainya. Terus yang lain adalah juga bagaimana mendorong sebenarnya inovasi-inovasi yang progresif dari pemerintah, either pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bisa direplikasi dengan penyesuaian begitu di tempat-tempat lain gitu. Itu misalnya yang dilakukan oleh Komnas HAM. Terus yang lain saya kira Kota Ramah HAM itu ya. Misalnya salah satunya Kota Ramah HAM. Yang lain ya memperbanyak champion misalnya itu, memperbanyak champion, mendorong champion misalnya. Satu orang dengan inovasi yang bagus penting juga untuk jadikan contoh gitu. Ini soal aktor gitu ya, soal aktor. Dan yang lain juga terus kemudian memantau, menyelidiki lah ya, memantau bagaimana soal komitmen pemerintah dijalankan. Itu yang lain. Terus kalau ada kasus-kasus tentu saja menjadi penanganan Komnas. Saya kira itu, Yasmin. Iya, makasih Mas BK ya. Kayaknya cukup lengkap. Tadi kita ngomongin soal penegakan hukum harus diperbaiki. Dari profesionalisme juga ya, edukasi dan profesionalisme mungkin ya penegak hukum ya. Penegak hukum saya kira yang responsif dan karena banyak misalnya begini, dan Komnas juga sering menjumpai itu misalnya ketika ada korban kekerasan seksual, lapor ke penegak hukum, bukannya kemudian dilindungi tapi kemudian dilecehkan. Nah itu kan juga pada titik-titik itu penegak hukum yang tanggap, responsif, sekaligus juga peka terhadap apa masalah dari warga segala macam itu penting. Empati itu penting. Lensa hak asasi manusia. Lensa haknya harus dibuka lebar, antenanya juga harus ditinggikan. Ini ada perkembangan dinamika global yang ini sedang jalan dengan cepat nih. Responnya tidak harus melihat dari tempurung terus begitu. Iya. Artinya di Komnas sendiri persoalan diskriminasi ini menjadi prioritas sebenarnya. Persoalan mengatasi diskriminasi terhadap kelompok-kelompok. Ini karena podcast Unit kita juga mungkin ngomong juga tentang kerja bareng kita ya, Mas BK ya. Bagaimana beberapa waktu belakangan ini Unit dan Komnas HAM khususnya dengan bidangnya Mas BK. Kita kan memang mendorong nih upaya untuk mengintegrasikan bagaimana supaya yang kita sebut HIV related discrimination itu bisa sama-sama kita reduce gitu. Betul. Kan, baik dari aspek khususnya dari aspek akuntabilitasnya gitu kan ya, penguatannya. Nah kami juga merasa dapat support yang besar dari teman-teman Komnas HAM, dari Mas BK juga gitu. Apakah sebenarnya komitmen ini kalau menurut Mas BK, nggak tahu senyaman apa Mas BK menjawab ini ya, tapi apakah komitmen yang sama juga ada di ke lembaga-lembaga lain yang sebenarnya punya mandat hak asasi manusia? Ya begini, salah satu tantangan kita itu kan sebenarnya memperbanyak aktor.
gitu ya. Memperbanyak aktor. Ini kaitannya nanti dengan partisipasi lah ya, gitu ya. Memperbanyak aktor. Bahwa kemudian tentu saja Komnas HAM mengharap bahwa semakin banyak aktor semakin bagus. Apalagi kemudian aktor-aktor lembaga negara independen juga harus juga creating space untuk tackling diskriminasi lah begitu. Itu saya kira penting yang. Terus kemudian yang lain juga ini ya, ketika saya kira memperbanyak aktor ini memperluas begitu ya, supaya ya aktornya tidak hanya sekedar masyarakat sipil, lembaga negara independen, tapi juga masyarakat luas ketika ada diskriminasi dengan mudah mencari salurannya ketika melapor, apa yang harus dilakukan, misalnya mengadvokasi, melakukan langkah-langkah. Oh, aku harus datang ke misalnya PKBI nih, misalnya nih. Terus kemudian ke NGO mana sih gitu. Kalau yang butuh bantuan hukum struktural LBH, ke LBH nih, YLBHI. Nah, pada titik-titik itu kan penting juga untuk menciptakan ruang di mana aktor-aktor itu semakin banyak, dan Komnas HAM dan UNH kan kita sedang menuju ke sana gitu. Dan tentu saja Komnas berharap bahwa UNH terus bisa memperbanyak aktor, terus kerjasama dengan Komnas tentu saja, dan yang lain soal memperbaharui begitu ya strategi penanganan, strategi kampanye, terus strategi soal pendampingan ke masyarakat, baik yang kemudian mereka sedang ada kasus maupun tidak begitu. Oke, ya kita memang sangat senang sekali dengan kerjasama ini ya, karena memang sebagaimana juga saya ingat laporan Komnas HAM tahun tematik kayaknya waktu itu tentang hak minoritas, merasa bahwa ada kelompok-kelompok kalau nggak salah ya di situ, kalau suatu kelompok udah dapat stigma menyimpang, udah dapat label menyimpang, itu pasti akan menjadi target, akan selalu ditarget untuk bukan hanya persekusi, diskriminasi segala macam sampai persekusi. Dan tentunya ketika kita bicara tentang HIV, hampir semua kita bicara populasi kunci yang terdampak HIV itu kan kelompok gay atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, transgender perempuan, pekerja seks, pengguna narkotika suntik gitu kan. Ini adalah kelompok yang tentunya walaupun misalnya nggak semuanya dikriminalisasi, tapi semuanya di stigma gitu kan, stigma dari masyarakat sehingga dan diskriminasi, sehingga ketika bicara HIV related discrimination ini memang aspeknya itu bukan hanya status HIV dan ini, jadi memang sangat berat, sehingga kerjasama kita ini untuk menguatkan dari sisi edukasi, dari sisi akuntabilitas gitu, mungkin juga perbaikan reformasi hukum dan lain-lain, itu memang sangat kami harapkan menjadi strategi yang kerjasama ini menjadi strategi yang strategis gitu kan, untuk mengurangi diskriminasi. Mudah-mudahan juga kita bisa mencapai 10%, kita tidak lagi di tahun 2026 kita tidak menjadi bagian dari 10% itu ya. Negara yang masih aja menghukum orang dengan HIV, menghukum kelompok masyarakat sipil gitu kan, Mas BK ya. Nah, sebagai penutup ya Mas BK ya, mungkin ada pesan-pesan dari Mas BK, tadi udah menyebut nih partisipasi publik dan lain-lain. Ada nggak pesan-pesan khusus bagi pemirsa kita yang kita subscriber kita kebetulan saat ini udah 58 juta di seluruh saat dunia. Nggak bercanda. Ini masih perdana bagi para pemirsa kita, pendengar kita, masyarakat itu bisa berpartisipasi aktif. Ya. Bagaimana Mas? Ya, saya kira ada dua lah ya, kalau mau sebagai rangkuman begitu ya. Yang pertama kan negara sebenarnya harus berpihak kepada mereka yang lemah. Berpihaknya seperti apa ya? Memperbanyak akses layanan publik kepada mereka yang sedang rentan dan lemah gitu. Baik itu HIV/AIDS, terus dengan yang lain segala macam itu kan negara sebenarnya harus ke sana arahnya. Tetapi negara sendiri itu kemudian berpihak atau
tidak itu kan kemudian juga membutuhkan prasyarat. Iya. Membutuhkan prasyarat. Prasyaratnya yang utama adalah bagaimana kemauan publik. Betul. Kemauan publik, keinginan publik. Keinginan publik itu akan terasa kosong begitu ya, kalau tidak ada partisipasi. Gitu. Gimana negara tahu nih bahwa ini ada kebutuhan atau tidak, ketika ternyata ya kok tenang-tenang aja nih, nggak ada tuntutan, nggak ada harapan, seolah-olah negara tahu semua, kan tidak juga begitu. Nah, partisipasi masyarakat, partisipasi publik itu ada ke sana. Baik dari sisi yang karitatif misalnya gitu ya, menyediakan charity, terus berderma segala macam. Kita kan negara yang paling banyak berderma. Salah satu negara paling dermawan di dunia itu. Ada sedikit kita langsung nyumbang banyak gitu segala macam. Nah, itu kan juga bagus. Tidak harus semua harus struktural negara disalahkan terus enggak. Tapi partisipasi itu ke sana. Gitu. Terus kemudian ada lagi misalnya soal bagaimana kemudian menyediakan informasi soal layanan-layanan publik yang bisa dijangkau oleh publik negara, yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Belum ngomong soal partisipasi dalam perubahan kebijakan. Ngomong kampanye, ngomong terus pelatihan, pendidikan, atau kemudian melaporkan kalau ada kasus-kasus diskriminasi. Nah, saluran-saluran itu membutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi, dan tentu saja kesadaran masyarakat bahwa negara itu bisa berubah kalau masyarakatnya juga ikut berubah. Saya kira itu. Luar biasa sekali Mas Beka. Terima kasih atas pesan-pesannya, itu kayaknya sangat mencerahkan ya bagi teman-teman yang di rumah atau yang mendengar ingin juga nggak tergabung di organisasi apapun. Banyak cara untuk menciptakan perubahan, banyak cara untuk melindungi kelompok teman-teman kita yang rentan dari segala bentuk diskriminasi demi Indonesia yang lebih setara dan lebih adil. Dengan begitu kita pamit dulu kali ya, kita mohon diri. Selamat hari Zero Discrimination dan sampai jumpa di episode berikutnya.